Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Yuzang yang mendengar perkataan dari Gongyu itu pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, "Apa? Jadi orang ini adalah tuan muda dari Sekte Tuzao dan menahannya juga akan menjadikan alat tawar-menawar yang baik." Yuzang pun kemudian berkata pada Gongyu, "Baiklah, kau akan kulepaskan, tapi bagaimana kau bisa membawa kami ke sana? Jangan khawatir, kau adalah bayi kecil bagiku. Bahkan sekarang, aku akan memperlakukanmu agak baik." Yuzang pun saat itu mengarahkan tangannya ke arah tubuh Gongyu yang membuat Gongyu saat itu kaget dan gak bisa bergerak. Di sisi lain, Heng Hong juga telah berhasil mengalahkan Bao. Heng Hong pun kemudian berkata pada Yuzang, "Pemimpin sekte, semua orang telah berhasil ku kalahkan." Setelah Yuzang mendengar perkataan dari Heng Hong, dirinya itu pun langsung mendekat ke arah Gongyu sambil berkata, "Hei, aku lebih suka kau memberontak seperti sebelumnya." Yuzang pun saat itu kembali berkata di dalam hati, "Kurasa aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, nanti akan jadi bahaya." Yuzang pun kemudian meminta semuanya untuk membawa Gongyu sebagai tahanan dan membebaskan semua bawahannya, dan bilang pada bawahannya untuk menyampaikan sesuatu pada Master Gong Yuyu. Jika dia ingin putranya kembali, maka bawa muridku sebagai gantinya. Di sisi lain, terlihatlah orang yang sebelumnya telah menangkap Jiang. Orang itu pun terlihat sangat keringat dingin. Dia pun kemudian berkata, "Ya, tuan muda tertangkap. Masalah ini tidak mudah dijelaskan kepada Master Sekte." Melihat sikap dari orang itu, Jiang pun kemudian bertanya, "Apakah kau takut?" Orang itu pun tidak mau mengakui bahwa dirinya takut dan kemudian bertanya, "Kenapa aku harus takut?" Jiang yang mendengar itu pun jadi nggak bersemangat dan kemudian berkata, "Kau khawatir tentang apa yang dilakukan Sekte Tuzao padamu, dan di saat yang sama aku juga penasaran, apa gunanya kau menangkap anak kecil?" Mendengar itu, orang itu pun langsung meminta Jiang untuk diam. Shin pun kembali menampilkan Yuzang yang saat itu ada di bawah tebing. Yuzang pun kemudian berkata, "Apakah semuanya udah berbicara?" Mendengar itu, Heng Hong pun kemudian mengeluarkan sesuatu sambil berkata, "Kau tidak tahu Master Sekte, tuan muda itu sangat pengecut. Jika kita agak keras, dia akan melunak dan kemudian memberikan pengakuan sepenuhnya." Heng Hong pun saat itu memberikan sesuatu pada Yuzang sambil berkata, "Ini adalah metode untuk melanggar larangan. Kau harus melihatnya terlebih dahulu." Gak lama, terdengarlah pemberitahuan sistem yang berisi, "Selamat kepada host yang telah menguasai cara pembobolan larangan tingkat Huang yang dapat mendobrak formasi terlarang dengan tingkat keberhasilan 100%. Mendengar hal itu, Yuzang pun kemudian berkata, "Dengan begini, kita bisa pergi ke Lazy kapan saja dan di mana saja sendirian. Dan sisanya perlu menemukan cara untuk menyelamatkan si Jiang." Yuzang pun kemudian kembali berkata pada si Heng Hong, "Turunkan metode melintasi tanah terlarang sambil meningkatkan kekuatan selama periode waktu ini. Kamu juga harus menguasai metode untuk melanggar larangan." Mendengar itu, Heng Hong pun menjadi senang dan berkata, "Terima kasih Master Sekte, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini untukmu." Gak lama, Yuzang pun kembali mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Host mengajarkan orang sekte, selamat
kepada host karena telah memicu serangan kritis 100 kali. Kau mendapat mata terlarang yang dapat melihat melalui formasi di bawah peringkat Xuan. Yu Zhang yang mendengar hadiah sistem itu pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, kau orang baik. Sistem ini benar-benar luar biasa. Namun tiba-tiba Yu Zhang saat itu sangat terkejut dikarenakan dirinya itu melihat sesuatu. Yu Zhang pun kemudian berkata kepada Ancai, Ancai, aku akan memberimu tugas untuk menyebarkan metode terlarang ini di jalan rahasia. Mendengar itu, Ancai pun kaget dan berkata, Master Sekte, Anda akan menyebabkan kekacauan besar. Mendengar itu, Yu Zhang kembali berkata, tapi bagaimanapun, kita tidak memiliki latar belakang dan pengaruh. Kita hanya bisa menang dalam kekacauan terlebih dahulu. Dan Ancai, kau juga mencoba menemukan cara untuk bekerja sama dengan orang-orang di jalur rahasia. Dan batu roh tidak menjadi masalah. Kemudian Yu Zhang pun berkata di dalam hati, aku punya 1 atau 2 juta batu spiritual. Dan itu akan mudah bagiku, sambil tertawa kesenangan. Dan setelah itu, Ancai pun mengatakan bahwa dirinya mengerti apa yang dipikirkan oleh Master Sekte dan dirinya akan segera melakukannya. Heng Hong pun saat itu juga berkata bahwa dirinya juga akan pergi untuk melihat apakah dia bisa mengeluarkan sesuatu dari mulut tawanan. Mendengar itu, Yu Zhang kembali berkata pada mereka, silakan, apapun yang terjadi, kalian harus melakukan yang terbaik. Dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Setelah kepergian mereka, Yu Zhang pun saat itu memanggil Yu Yao. Dan Yu Yao pun langsung datang ke hadapan Yu Zhang. Yu Yao saat itu langsung menangis dan berlutut sambil berkata, Guru, aku salah. Aku tidak melindungi adik perempuan juniorku dengan baik. Mendengar itu, Yu Zhang pun kemudian berkata di dalam hati, meskipun murid besarku biasanya seperti orang gila, tapi untungnya sifatnya tidak buruk. Yu Zhang yang melihat Yu Yao menangis itu pun langsung mengelus kepalanya sambil berkata, kau juga tidak berdaya dalam hal ini. Jadi, gurumu ini tidak menyalahkan dirimu. Aku cuma mau kau mengenali rasa malumu dan menjadi lebih berani. Berlatihlah keras dan berusaha untuk menerobos ranah sesegera mungkin. Mendengar itu, Yu Yao pun langsung percaya diri dan berkata, baiklah Master, aku pasti akan menjadi lebih keras dalam berlatih. Dan singkat cerita, setengah hari kemudian, Yu Yao saat itu sedang berlatih tepat di siang hari. Dan terlihatlah Yu Zhang yang saat itu sedang menemaninya. Yu Zhang yang melihat Yu Yao berlatih itu pun berkata di dalam hati, sayangnya murid besarku benar-benar tidak memiliki banyak bakat dalam ilmu pedang. Dan sepertinya aku harus membantunya menemukan jalan keluar lain. Di sisi lain, terlihatlah Master Sekte Tu Zhao yang saat itu marah-marah. Dia pun mengatakan bahwa semuanya adalah kelompok sampah yang gak mampu menjatuhkan Yu Zhang dan membuat putranya sampai tertangkap. Bao dan yang lain yang kabur itu pun menjadi panik dan ketakutan melihat Master Sekte mereka yang saat itu sangat marah. Gak lama, Tetua Sang pun berkata, gak ada gunanya menjaga orang yang tidak berguna. Jadi bunuh saja mereka semua. Mendengar itu, Bao pun langsung ketakutan dan memohon agar dirinya itu diselamatkan. Master Sekte yang sangat marah itu pun mengeluarkan auranya dan kemudian berkata, kirim seseorang untuk menghubungi Yu Zhang. Jika kau berani menyentuh anakku, akan kubuat kau hidup lebih buruk daripada mati. Mendengar itu, orang yang sebelumnya menangkap Jiang pun menjadi gemetar karena melihat aura dari kekuatan Master Sekte. Di sisi lain, di tempat Yu Zhang berada, Yu Zhang saat itu sedang bersandar di atas batu sambil berkata, ini dalam analisis terakhir. Semuanya adalah hantu yang diciptakan oleh Sekte Mystical Sword. Kenapa terlalu banyak misteri tentang sekte itu?
Tetapi sekte itu akan membayar utangnya atau aku yang akan mati dalam kerugian. Gak lama setelah Yuzhang memikirkan hal itu, tiba-tiba datanglah Ancai ke sana. Ancai berkata, "Pemimpin sekte, hal yang kamu percayakan padaku telah kulakukan. Beberapa orang bersedia menghubungi kami untuk membicarakan kerjasama." Yuzhang yang mendengar itu pun menjadi senang dan bertanya apakah mereka bisa diandalkan. Ancai pun kemudian menjawab, pihak lain tidak mau mengungkapkan identitasnya, tetapi meminta kami pergi ke Bazangpo untuk segera menemuinya. Yuzhang yang mendengar itu sepertinya merasa curiga dan kemudian berkata di dalam hati, Bazangpo adalah tempat berkumpulnya orang-orang di jalan rahasia, dan kami tidak tahu apakah akan ada kecelakaan lain saat kita di sana. Yuzhang pun kemudian berkata pada Ancai bahwa Ancai harus mengatur masalah ini. Ancai yang mendengar itu pun kemudian berkata, Master Sekte, aku juga punya berita dari tetua Master Gong Yuan. Dalam beberapa tahun terakhir, aku mendengar ketidakpuasan mereka terhadap Sekte Mystical Sword di dalam Sekte Tuzhou. Mendengar itu, Yuzhang pun menjadi senang dan kemudian berkata, benarkah berita ini sangat bagus? Sepertinya Sekte Tuzhou akan memberontak. Maka masalah ini ada titik baiknya untukku. Kita akan menemukan cara untuk memperluas celah antara Sekte Tuzhou dan Sekte Mystical Sword. Dan ketika mereka berdua terluka, kita dapat menyelamatkan Jiang dan melarikan diri ke Lezi. Ancai yang mendengar itu pun menjadi panik dan berkata, tapi Master, Sekte Mystical Sword memiliki 2 kultivator ranah Neschensol. Apakah Sekte Tuzhou berani memisahkan diri dengan sekte mereka? Yuzhang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, bagaimana jika Gong Yuan mati di tangan Sekte Mystical Sword? Mendengar itu, Ancai pun menjadi mengerti apa maksud dari Yuzhang dan kembali berkata, kurasa itu akan menjadi akhir semuanya. Yuzhang pun kembali berkata, di tempat sebelumnya ada Pavilion Tianyu dan Istana Zhenyuan. Jadi, para kultivator di ranah Neschensol gak mungkin berani datang ke markas mereka. Jadi, orang-orang yang bisa datang hanyalah seorang kultivator di ranah Jidan. Dan dalam hal ini, Sekte Tuzhou tidak akan memiliki terlalu banyak kerugian untuk saat ini. Sekte Mystical Sword hanya menginginkanku. Jika suara di dalam Sekte Tuzhou dapat ditransmisikan ke telinga Sekte Mystical Sword, kemungkinan aku bisa berdiri sebagai umpan. Dan aku tidak percaya bahwa Sekte Mystical Sword benar-benar bisa menahan diri pada mereka. Apapun masalahnya, kita harus melindungi diri kita sendiri. Dan setelah mengatakan hal itu, Yuzhang pun kembali berkata di dalam hati, sekarang ranahku telah mencapai hambatan dan aku harus menerobos ke ranah Jindan. Jadi tidak ada cara untuk memulai dari basis kultivasi. Sepertinya aku hanya bisa merenungkannya dari latihan dan metode. Andai saja aku memiliki beberapa murid lagi. Yuzhang pun kemudian berkata pada Ancai dan memintanya mengatakan sesuatu pada Heng Hong bahwa Yuzhang punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Singkat cerita, ketika senja tiba, Heng Hong pun saat itu kembali menghadap pada si Yuzhang. Yuzhang pun kemudian bertanya, Heng Hong, aku ingin tahu apa kesanmu tentang sekteku selama ini. Heng Hong pun saat itu menjawab, meskipun kekuatan sekte saat ini tidak kuat, aku dapat melihat bahwa sekte memiliki potensi yang sangat besar selama kita mengulur waktu. Pasti kita bisa menjadi sekte nomor 1 di sini. Meskipun kepala sekte tampaknya tidak berlevel tinggi, kau begitu kuat dan jika dirimu yang memimpin, aku khawatir gak mungkin ada yang bisa mengalahkan dirimu. Yuzhang yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata di dalam hati, Heng Hong tidak kuat dan bakatnya biasa-biasa aja.
Tapi dia bodoh dan bisa digunakan sebagai tiket makan jangka panjang. Yu Zhang pun kemudian kembali berkata, kau memiliki pemikiran seperti itu. Aku sangat senang. Dan kau memiliki sikap yang seperti itu. Aku juga sangat menyukai sikapmu itu. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk hal lain, hanya untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Yu Zhang pun saat itu mengarahkan tangannya tepat ke dahi Heng Hong yang membuat Heng Hong pun saat itu sangat terkejut. Yu Zhang pun kembali berkata, jangan berkata apa-apa, pahami saja esensi seni pedang Sanyangku dengan sangat tenang. Dan tiba-tiba semua teknik itu pun terlintas tepat di kepala Heng Hong yang membuat Heng Hong pun saat itu sedikit terkejut. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!